Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi, mahasiswi STEK Ibnu Sina Batam semester 4. Di video kali ini saya akan membaca, mengartikan, dan menjelaskan kitab Safinatun Najah sebagai salah satu pengganti ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub yang dibimbing oleh Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI, yang semoga ilmu yang diberikannya bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan menjelaskan fasal syarat-syaratnya sholat dan rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Inilah fasal syurutus sholati, syarat-syaratnya sholat. Samaniyatun, ada 8. Taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Wa taharatu, dan suci anin najasati, dari najis. Fitsaubi, di dalam pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, pada kefarduannya sholat. Wa alla ya'taqida, dan tidak beranggapan fardunya sholat bifurudiha, dari salah satu fardunya sholat sunnatan, itu sunnah. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun, inilah fasal arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat. Sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. As-sani, yang kedua, takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu, yang ketiga, al-qiyamu, berdiri. Ilal qadiri, bagi yang mampu. Fil fardi, di dalam sholat fardu. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati, membaca fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu, tumaknina, fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, yang kedelapan, at-tumakninatu, tumaknina, fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, yang kesembilan, as-sujudu marrataini, 2 sujud. Al-ashiru, yang ke-10, at-tumakninatu, tumaknina, fihi, di dalam 2 sujud. Al-hadi asyara, yang ke-11, al-julusu, duduk. Bainas sajdataini, di antara 2 sujud. As-sani asyara, yang ke-12, at-tumakninatu, tumaknina, fihi, di dalam duduk di antara 2 sujud. As-salisa asyara, yang ke-13, at-tasyahudul akhiri, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14, al-qu'udu, duduk. Fihi, di dalam tahiyat akhir. Al-khamisa asyara, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam tahiyat akhir. As-sadisa asyara, yang ke-16, assalamu, mengucapkan salam. As-sabi'a asyara, yang ke-17, at-tartibu, tertib. Syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat. Sebelumnya kita perlu mengetahui arti dari syarat dan rukun. Syarat ialah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan sholat. Sedangkan rukun ialah sesuatu
yang dilakukan ketika melakukan kegiatan sholat. Syarat-syaratnya sholat itu ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, yaitu suci dari najis di tempat, di badan maupun di tempatnya kita sholat. Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Aurat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, laki-laki mutlak dan budak perempuan, yaitu antara pusar dan lutut. Yang kedua, wanita merdeka di dalam sholat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, yaitu aurat perempuan merdeka dan budak ketika di hadapan laki-laki lain, yaitu seluruh tubuhnya. Yang keempat, dan ada di hadapan muhrimnya dan ketika ada di hadapan perempuan, yaitu antara pusar dan lutut. Syarat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Yang kelima yaitu masuknya waktu. Yang keenam, mengetahui kefarduannya sholat. Dan ketujuh yaitu tidak beranggapan bahwa fardunya sholat itu merupakan sesuatu yang sunnah. Contohnya seperti fardunya sholat itu pertama niat. Niat tidak boleh Contohnya yaitu niat. Niat di sini merupakan fardunya sholat, tetapi kita menganggapnya sunnah, maka itu tidak diperbolehkan. Yang kedelapan yaitu menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Selanjutnya yaitu rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat itu ada 17. Yang pertama, niat. Definisi dari niat yaitu menyengajakan melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan tersebut dan melafadzkannya itu di dalam hati. Adapun melafadzkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu dalam melakukan sholat fardu. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam yaitu tumaknina di dalam ruku. Tumaknina sendiri bisa kita bandingkan dengan kita membaca lafaz subhanallah. Yang ketujuh yaitu i'tidal. Dan yang kedelapan yaitu tumaknina di dalam i'tidal. Yang kesembilan yaitu 2 sujud. Yang ke-10 yaitu tumaknina di dalam 2 sujud. Yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 yaitu tumaknina di dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 yaitu tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di dalam tahiyat akhir. Yang ke-15 yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir. Yang ke-16 yaitu mengucapkan salam. Yang ke-17 yaitu tertib, artinya mendahulukan sesuatu yang perlu didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang diakhirkan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.